Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu aplikasi bernama dengan alamat ya, alamat aplikasi id.pilih.app.com. Nah, ini cara bacanya id.pilih.app ya, .com. Kemudian di sini /random/wall ya. Saya kira itu alamatnya, dan aplikasi ini bisa digunakan ya. Jadi ini adalah alat online untuk memilih nama atau item secara acak. Itu juga disebut pemilih nama acak. Roda nama atau roulette ya, online. Terkadang sulit bagi orang untuk membuat keputusan. Iya, memang ini di dalam pembelajaran biasanya kalau kita ingin membuat urutan presentasi kan tentu lebih dominan, ada yang tidak ingin lebih duluan, ingin belakangan atau ingin di tengah. Supaya itu secara ini ya, secara jujur kita bisa membaginya. Kalau misalnya itu adalah urutan presentasi, maka tentu ini bisa menggunakan bantuan dari alat ini dan dari aplikasi ini. Aplikasi ini menjadi menarik. Tentu yang pertama saya akan masukkan dulu judulnya ya. Jadi judulnya urutan presentasi. Nah, begitu. Berarti atau daftar urutan presentasi bisa juga. Jadi tergantung judulnya untuk apa. Ya tentu bukan biar selain presentasi kita juga bisa membuat kelompok di sini ya. Urutan presentasi, kemudian oke, saya buat saja judulnya seperti itu. Kemudian tinggal memasukkan namanya di sini. Namanya saya masukkan yang pertama. Nah, begitu saya menulis nomor, maka lingkaran ini langsung dibuat dengan warna tertentu. Misalnya Mustamin. Dan kalau ada salah, dengan gampangnya ya kita bisa mengeditnya. Nah, oke, tidak ada masalah. Nama-nama yang keliru. Begitu saya menambah 2, misalnya Lukman, ini langsung dibagi dengan warna yang berbeda. 3, ya itu 3 ya. Herman. 4, Gangga. Oke. Ini contoh saja. 5, Anita. 6, Carmila. Jadi sebanyak nama yang kita inputkan di sini, maka dia akan dibagi berdasarkan warna-warna ya, secara acak juga. Dengan urutan dengan ukuran yang area yang sama besar. Kalau ini sebuah grafik, coba lihat ini sama rata ya. Jadi tentu sebanyak yang input di sini, ya tentu itu juga. Kita boleh mendelete nama di bagian mana saja kalau ternyata ada yang dikeluarkan. Tapi ini contoh saja ya untuk 6 peserta. Dan kalau ingin memulai mengacak nama ini, jadi ini adalah urutan presentasi, siapa yang pertama? Nah, tentu kita mulai. Boleh mengklik tombol mulai, boleh mengklik tombol di sini. Sama saja. Kita akan mengklik. Roda akan diputar. Dan siapapun nama yang keluar di sini, maka itu adalah urutan pertama. Lukman ya. Ini ditunjuk di sini, Lukman. Untuk menyembunyikannya, boleh mengklik sembunyikan item supaya dia tidak masuk dalam pilihan lagi untuk diputar. Klik S ya. Ini Lukman telah disembunyikan, di sini dicoret. Kita anggap bahwa kita sudah sepakat Lukman sebagai untuk mempresentasikan yang pertama. Kemudian kita mulai lagi. Siapa gerangan? Ternyata yang urutan kedua presentasi itu adalah Mustamin. Kita coret juga dengan mengklik S ya. Tinggal 4. Ukuran grafiknya juga sama rata ya. Kemudian siapa yang ketiga? Kita akan melihat urutan namanya. Carmila. Benar, Carmila terpilih sebagai urutan yang ketiga. Oke. Sayangnya di sini tidak diacak ya. Tidak diacak berdasarkan urutan, tetapi ini sudah luar biasa membantu kita dengan kesepakatan ya, berdasarkan putaran dari roda ini, bahwa sudah ada 3 nama dengan urutan ya, bahwa orang-orang itulah yang akan pertama, kedua, ketiga yang tampil. Oke, Herman terpilih, dan kita juga akan klik S, tinggal 2.
Nah, tentu dua ini boleh diputar keseluruhan, boleh salah satunya. Begitu ada terpilih, berarti yang terakhir namanya itu yang keluar ya. Ini kita ulang lagi. Apakah Anita? Anita yang keluar sebagai urutan yang kelima dari 6. Ini dia. Dan tentu ini boleh diputar, boleh tidak diputar karena tinggal satu orang ya. Tinggal satu orang, berarti nama ini Gangga yang terakhir sebagai untuk mempresentasikan pekerjaannya. Oke, dan semuanya sudah dicoret. Nah, itu dia. Jadi ini asik. Ini juga memberi ya satu tampilan yang sedikit berbeda dalam pembagian urutan presentasi. Saya kira ini juga bisa dibuat, apakah itu urutan presentasi atau pembagian kelompok bisa juga. Jadi saya akan mencontohkan ya. Jadi bagaimana tampilannya kalau pesertanya cukup banyak? Ini saya sudah mencoba membuat di notepad. Jadi katakanlah ini ada sejumlah nama di dalam kelas kita, ada 30 atau lebih, tinggal diurut. Boleh juga dibuat seperti ini lalu di copy paste ke sini. Boleh juga diinput satu-satu ya, tidak masalah. Ini saya mencoba mengcopy paste ya. Copy, tentu ini saya ubah dulu di sini. Langsung mempaste di sini, mempastenya, dan secara ini memudahkan kita ya. Ini sudah kita bisa melihat ada 30 nama dengan warna-warni yang berbeda, dan tentu kita tidak perlu kesulitan lagi ya. Oh, ini dia. Tadi ada 2 nama yang sama, ini masih tercoret. Padahal kita kan baru memulai. Apa setel ulang dulu ya? Oke, kita setel ulang. Oke. Nah, setelah saya mengklik itu berarti nama ini sudah dihilangkan coretannya. Kenapa? Karena ada 2 nama yang tercoret pada saat saya memasukkan di sini ya. Karena masih mengingat kegiatan sebelumnya. Jadi tadi 1, 2 dicoret. Jadi kita melakukan setel ulang, dan warna-warninya juga terlihat di sini sangat menarik ya. Jadi kita bisa membagi kelompok. Sebenarnya membagi kelompok juga ini berdasar tanpa diputar pun sebenarnya boleh ya. Kalau hanya mau membagi kelompok, kita cukup membagi berdasarkan warna. Siapa yang berwarna yang secara acak tadi begitu kita masukkan, yang berwarna sama itu dianggap satu kelompok, bisa juga. Nah, apakah mau seperti itu? Berarti ini tidak perlu diputar, cukup diinput namanya dan dilihat warnanya dengan warna-warna yang sama. Misalnya ini ya, ungu ya, ini 27 berarti satu kelompok dengan nomor 5, satu kelompok dengan nomor 11 ya kan, dengan 16 dan 21. Ini hijau apa ini ya? Nah, kita anggap saja hijau daun atau hijau muda. Nah, tentu juga di sini. Dan dibagi sama rata. Dibagi sama rata. Dan tentu kalau ini jumlah kita acak, maka dia akan menambah warna dan tentu kita sesuaikan saja warnanya. Boleh seperti itu kalau tidak ingin lagi repot, atau tetap diputar. Nah, ini dia. Kalau kita putar, ya tentu kita akan kembali memilih bahwa ini kalau di sini dilihat ya bahwa ini pertengahan antara Deborah dan Rizkia kalau kasat mata, tetapi program memilih bahwa ini Rizkia yang pertama. Jadi tentu karena kita sepakat ya dengan tampilan di sini, dan kalau urutan ini Rizkia disepakati, maka kita akan mengklik S, Rizkia akan dikeluarkan. Dan warna-warni ini juga akan semakin besar karena dibagi sama rata ya di semua orang. Saya akan mencontohkan saja. Lalu ini saya klik mulai lagi. Jadi kelihatan sangat menarik. Nah, terpilih Lukman. Begitulah seterusnya ya dalam penggunaan. Jadi kita bisa saja menggunakannya membagi kelompok. Kita bisa mengurutkan dalam presentasi. Dan saya kira banyak inspirasi yang bisa kita lakukan di sini supaya ini dibagi jujur
tidak memilih kasih, dikelompokkan antara satu kelompok dalam orang-orang tertentu, misalnya berdasarkan sukunya atau berdasarkan tempat tinggalnya dan seterusnya. Baik, saya kira semoga informasi ini bermanfaat. Silakan menggunakannya sebaik mungkin. Dan saya akhiri untuk video tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.